Salam saudaraku. Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali ibadah dalam ibadah live streaming. Biarlah pagi ini kita boleh mempersembahkan yang terbaik melalui setiap persembahan hidup kita. Pujian, penyembahan, dan kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah itu menjadi ibadah kita di hadapan Tuhan. Dan mari siapkan hatimu untuk mendapatkan lawatan Tuhan di pagi hari ini. Hari ini 31 Januari 2021, tepat di penghujung bulan di bulan Januari ini. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami percaya ibadah kami di pagi hari ini semata-mata untuk puji hormat bagi nama Tuhan Yesus. Kami rindu setiap pujian, penyembahan kami, dan kerinduan kami untuk mendengar suara Tuhan buat kami. Itu benar-benar menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, dengan seleluasa mungkin Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian karena salib-Mu. Karena kebaikan Tuhan, kita boleh datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita boleh beribadah pada saat ini. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus.
saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan lebih luar biasa, Tuhan lebih dahsyat. Mari kita naikkan pujian ini, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Oh, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. katakan hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan Penolongku yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Sungguh ku berserah, amin Tuhan. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Tak pernah terlambat. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. 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 Benar Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terlambat untuk
menolong setiap kami. Walaupun kami dalam masalah, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami saat ini. Kami mau bersyukur lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Ini hati kami. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang mau memuji Tuhan, kita katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Allah bangkit menyatakan kuasa-Nya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita ada sesuatu yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena melalui pujian kita maka kita dapat mengalahkan segala persoalan dan pergumulan kita. Kita mau katakan hati yang gembira adalah obat. Patah
kebaikan melalui cicipan air madu ya. Segala yang manis Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah mau menyerah, jangan mau kalah. Katakan, kita adalah umat pemenang. Kita naikkan pujian ini. Kita imani dan kita percaya ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Kita adalah umat pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya saat ini kita boleh merasakan kuasa Tuhan, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Mari kita buka hati lebih lagi untuk kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Kita mau sambut Raja di atas segala raja yang berbicara melalui firman-Nya saat ini. Kita naikkan satu pujian yang berkata, jangan pernah menyerah. Haleluya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan adalah ungkapan hati kami. Bahwa kami percaya dalam segala perkara, dalam segala situasi, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami akan diterangi oleh kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, yang memberikan kepada kami penghiburan, yang memberikan kepada kami petunjuk. Sehingga ketika kami berjalan, kami tidak akan salah langkah. Ketika kami mengambil keputusan, kami mengambil keputusan yang benar. Mari Roh Kudus, sementara firman Tuhan dibentangkan, Engkau berleluasa untuk memimpin hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang diucapkan bukan hanya berdasarkan hikmat manusia, tetapi berasal dari tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming dan yang mengikutinya dalam siaran ulang, kami semua diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Besok kita akan tinggalkan bulan Januari dan kita memasuki bulan kedua di tahun 2021. Tahun yang masih misteri,
Tahun yang kita tidak tahu hal-hal apa sajakah yang akan terjadi. Namun yang kita yakini adalah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang anugerah Tuhan yang tak terbatas. Baik itu bagian yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana saudara memiliki sikap hati manakala saudara menaikkan permohonan di hadapan Tuhan. Jadi, sikap hati yang benar ketika berdoa, ya. Jadi hari ini firman Tuhan saya berikan judul sikap hati yang benar ketika berdoa. Nah, ketika berbicara tentang berdoa, maka hal yang sering ada di benak kita adalah doa itu sebuah permintaan, doa itu sebuah pergumulan di hadapan Tuhan. Doa itu merupakan cara kita untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Ada banyak orang yang mengartikan apa itu doa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus manakala Dia hendak menyampaikan kepada murid-muridnya bagaimana sikap hati yang benar ketika menaikkan sebuah doa di hadapan Tuhan. Baik saudara, mari kita akan melihat firman Tuhan. Saya ambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-18 mulai ayat yang pertama. Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar, ya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, jadi kali ini tujuan dari Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan adalah supaya para murid tidak jemu-jemu dalam hal berdoa. Ya, makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Mari kita lanjutkan pembacaannya. Katanya, kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan
aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iya, menarik sekali apa yang hendak kita sama-sama pelajari pada siang hari ini. Tuhan berbicara secara langsung kepada para murid bagaimana memiliki sikap hati yang benar manakala berdoa. Saya tidak akan berdebat untuk mengatakan definisi siapa yang paling benar tentang apakah itu doa. Karena bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah apakah saudara sudah berdoa. Apakah saudara hidup dalam kehidupan doa. Itu yang jauh lebih penting daripada memperdebatkan apa itu doa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang menarik kali ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid. Tentu firman ini juga ditujukan untuk saya dan saudara. Bahwa Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini ada hal-hal yang penting yang disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan menghendaki para murid, dan tentunya firman ini juga ditujukan kepada saya dan saudara, yaitu agar kita selalu berdoa, ya. Harus selalu berdoa. Nah, saudara, sekarang saya mau membahas hal-hal yang praktis tentang apa itu doa, bagaimana berdoa, mengapa kadangkala ada halangan-halangan dalam berdoa, dan seputar tentang doa. Sehingga manakala saya menyampaikan ini dan saudara mengalaminya, maka saudara mengatakan, betul, memang itu yang saya alami saat ini. Nah, saudara, apakah yang ada di benak Anda ketika Tuhan Yesus berkata, kalian harus selalu berdoa? Apa yang ada di benak kita? Apakah berdoa itu berarti sebuah kegiatan khusus di mana saudara masuk ke dalam kamar, lalu bersujud di situ berjam-jam dan tidak melakukan hal yang lain kecuali saudara berbicara dengan bahasa-bahasa yang teratur, dengan kalimat-kalimat yang bagus? Apakah seperti itu? Saya tidak katakan itu salah. Namun jika hanya pengertian yang seperti itu yang saudara miliki di benak kita tentang doa adalah sebuah aktivitas di mana kita masuk ke kamar, melipat tangan, menutup mata, dan mulai berbicara kepada Tuhan, maka ada kemungkinan saudara akan mengatakan, kadangkala aku tidak punya waktu untuk itu.
Kalau saudara mengikuti Kidung Pujian dan Penyembahan setiap jam 00 ataupun dalam siaran ulang, 2 hari yang lalu saya berbicara tentang sikap hati ketika kita mempelajari firman Tuhan. Kalau kita manakala membaca Alkitab, di benak kita merasa bahwa kita sudah tahu apa yang hendak kita baca, maka itu akan menghalangi karya Roh Kudus untuk menuntun saudara dan saya ke dalam sebuah pengertian yang baru. Kenapa? Karena kita merasa kita sudah tahu. Demikian pula dalam hal berdoa. Kalau doa adalah sebuah kegiatan yang saya sebutkan tadi, maka jika saudara tidak bisa melakukan hal itu, saudara akan tertuduh dengan berkata, saya belum berdoa. Padahal doa bukan hanya sebuah aktivitas yang rutin, yang dijadwalkan seperti itu, bukan. Tetapi doa lebih kepada sikap hati saudara manakala saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Itulah sebabnya saya berani mengajar kepada jemaat, saat Anda menggoreng tempe pun Anda juga bisa sambil berdoa. Tentu tidak dengan menutup mata, nanti tempenya gosong tentu ya. Tetapi dengan saudara menggoreng tempe dan saudara tetap memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, ada tempe yang enak yang sementara ini sedang aku siapkan untuk keluargaku. Itu doa tetap bisa dinaikkan. Ketika saudara dalam berkendara, saudara pun masih bisa berdoa. Lagi-lagi jangan menutup mata, nanti nabrak dan tertabrak. Ya, karena doa sekali lagi bukan tentang bagaimana sikap tubuh kita, tetapi sikap hati kita. Ketika kita mengendarai kendaraan, apalagi ketika ada hujan, ada angin, jalanan licin. Beberapa kali saya dan Bu Elke dalam perjalanan pelayanan, kami sering melihat di dekat kami ada kecelakaan, entahkah orang tertabrak, entahkah orang yang terpeleset, ada begitu banyak peristiwa. Sehingga setiap kali itu terjadi, kami selalu berkata, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang sempurna. Nah saudara, yang menarik di sini adalah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada para murid. Mengapa Tuhan harus memberikan perumpamaan? Inilah cara Tuhan untuk mengajar para muridnya. Salah satunya adalah dengan memberikan perumpamaan. Karena dengan memberikan perumpamaan, maka message atau pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan itu jauh lebih mudah diterima. Nah, lalu dalam perumpamaan ini sebenarnya tujuan Tuhan adalah yang pertama supaya para murid harus selalu berdoa. Di sini ada kata harus, itu artinya adalah kita tidak punya pilihan lain. Kita harus berdoa. Dan bukan hanya berdoa, tetapi selalu berdoa. Artinya adalah dalam setiap kesempatan itu adalah doa di hadapan Tuhan. Nah, ketika saya membaca firman Tuhan ini, dan jujur saya harus sampaikan kepada saudara bahwa saya membaca perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini sudah sangat sering. Saya menyampaikan kepada jemaat pun sudah beberapa kali. Tetapi kala saya duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, kemudian saya berdoa dan berkata, Roh Kudus, singkapkanlah firman-Mu, berikanlah wahyu-Mu, sehingga ada pengertian-pengertian baru yang membuat kami semakin mengerti. Oh, inilah mengapa Engkau menyuruh kami harus selalu berdoa. Ternyata dalam kesendirianku dengan Tuhan, Roh Kudus mulai menuntun,
memberikan pengertian-pengertian yang baru, yang gamblang, yang pada akhirnya saya menjadi lebih mengerti. Oh, oke, ternyata ini maksudnya. Roh Kudus membawa saya pada pengertian bahwa kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid harus selalu berdoa. Bahkan dikatakan dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa? Berdoa dan tidak mudah bosan. Yang pertama, ketika engkau dan aku dalam kehidupan doa, maka engkau dan aku tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Katakan amin. Ketika kita memiliki kehidupan doa, maka engkau dan aku tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam kehidupan doa, itu menjaga perilaku saudara dan saya, menjaga tutur kata kita, menjaga pikiran kita. Dan yang pasti menjaga setiap tindakan-tindakan kita. Karena kita sadar kita sedang ada dalam hubungan dengan Tuhan. Saya akan berikan contoh. Ketika saudara menyadari bahwa ada pribadi Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan engkau. Lalu Tuhan izinkan saudara ataupun saya ada dalam situasi di mana kita sedang marah. Kita kecewa, kita jengkel untuk sesuatu yang kita sudah pesankan. Jangan pernah itu terjadi, namun terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membawa saya pada pengertian ini bahwa ketika kita memiliki kehidupan doa, maka itu akan menjaga seluruh kehidupan kita. Mulai dengan cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita mendengar, bahkan cara kita berbicara, cara kita bertindak. Karena kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Semarah-marahnya engkau dan aku, ketika kita sadar bahwa ada Tuhan dalam diri kita, maka kita tetap terkontrol, kita tetap terkendali, dan tidak akan ada sumpah serapah yang keluar dari mulut kita. Jika saudara ingin tahu, who am I? Siapa saya ini? Itu bukan ketika saudara ada di tengah-tengah orang-orang yang mengenal engkau. Tetapi kalau engkau ingin tahu siapa dirimu, ketika engkau ada di suatu tempat di mana tidak seorang pun yang mengenal engkau dan engkau bebas berbuat apapun karena engkau tidak takut ketahuan karena tidak ada yang mengenal engkau. Hal kecil misalnya. Kalau kita ingin tahu siapa kita, apa yang ada di dalam hati dan benak kita. Katakanlah saudara sedang mengemudi, entahkah itu mengemudi sepeda motor, mengemudi mobil, tiba-tiba ada orang melintas di depan kita, lalu kita harus mengerem mendadak. Yang muncul secara spontan di mulut kita itu apa? Kalau yang muncul adalah umpatan, makian, ya itulah kira-kira kita kalau sedang dalam keadaan refleks. Tetapi kalau yang muncul adalah teriak Tuhan tolong, itu juga yang refleks. Nah saudara, ini di sini ada istri saya, ada anak saya ya. Jadi kalau bohong pasti mereka akan komplain ya saudara ya. Saya saudara, beberapa kali itu saya ngigau ya saudara ya. Kalau saya ngigau, biasanya yang muncul dari ngigauan saya itu kalau nggak teriak Yesus tolong, atau mungkin sedang dalam peperangan rohani gitu ya. Kalau saya menyebutnya bahasa roh gitu ya. Anak saya yang sering tidur sama saya sering panggil papi 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 gitu ya. Lalu saya bangun gitu saudara. Nah di alam bawah sadar pun itu akan menunjukkan siapa kita saudara. Nggak kebayangkan saudara, sementara ngigau, sementara tidur sebelah saya istri saya, lalu yang saya panggil misalnya Laura, waduh bahaya. Bisa-bisa saya dicubit, bisa siapa itu Laura.
Saudara yang dikasih Tuhan, ini contoh kecil ya, contoh kecil aja saudara ya, bahwa alam bawah sadar kita pun akan terpengaruh dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan ketika kita sedang sadar gitu saudara. Mengapa penting kita selalu menjaga hubungan berdoa dengan Tuhan? Ingat tadi saya katakan berulang-ulang, berdoa itu tidak harus tutup mata. Karena kalau saudara sedang bawa kendaraan tutup mata ya nabrak ya kan saudara. Tadi saya katakan saudara goreng tempe tutup mata, tempe gosong kan gitu. Tetapi berdoa bagaimana sikap hati kita datang kepada Tuhan. Itu yang pertama saya dapatkan. Supaya kita terkoneksi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena manusia punya kecenderungan mudah bosan. Ya, mudah bosan. Saya punya pengalaman pribadi. Dulu ketika saya belum sekolah Alkitab dan saya memiliki komitmen untuk membaca Alkitab secara berurutan, maka yang terjadi adalah ketika ada pasal-pasal tertentu, misalnya itu tentang ini bin ini kan capek itu bacanya saudara ya. Biasanya saya lewati waktu itu ya, namanya juga masih jemaat, belum mengerti bahwa itu semua ternyata penting. Nah, kita punya kecenderungan itu gampang bosan. Apalagi kalau kita berdoa untuk sesuatu yang kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menjawab. Kadangkala kita cepat-cepat menghakimi dengan berkata, kayaknya Tuhan gak mendengar deh, mending saya doa yang lain. Padahal Tuhan sedang menguji kesabaran kita loh. Ya, Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Sampai di mana engkau sungguh-sungguh mencari Tuhanmu? Kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena itu akan membawa kita terhubung terus dengan Tuhan. Sehingga itu mempengaruhi cara pikir kita, cara perilaku kita, cara kita berbicara. Dan yang pasti Tuhan memiliki pengetahuan bahwa kecenderungan kita manusia itu adalah mudah bosan. Nah, lalu Tuhan memberikan sebuah cerita atau perumpamaan. Saya setiap kali membaca kisah ini maka saya selalu kagum ya dengan Tuhan Yesus. Karena setiap perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan itu syarat dengan makna. Ya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Klop. Ini lengkap banget saudara. Sebuah kota, ada seorang hakim yang tugasnya adalah untuk mengambil keputusan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang dihukum, siapa yang dibebaskan. Tetapi hakim yang ada di kota itu dikatakan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kepada Allah dia tidak takut, kepada manusia sesama dia tidak hormat. Lah, kalau kita ketemu makhluk model seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari dia, saudara? Pasti cuma satu, hands up. Kita berputus asa. Apanya lagi? Kepada Allah tidak takut, apalagi kepada manusia. Tetapi yang menarik adalah Tuhan berkata bahwa di situ dan di kota itu ada seorang janda. Wah. Kalau Tuhan Yesus bicara tentang janda, jangan di bayangan saudara janda kembang ya. Jangan saudara ya. Kalau janda kembang mah masih banyak yang ngelirik ya, masih banyak yang mau. Tetapi janda di sini yang dimaksudkan adalah seorang ibu yang sudah renta, yang tidak punya kekuatan apapun, yang pasrah
dengan apa saja yang akan menimpa dirinya. Sebuah pribadi yang sangat lemah. Di kota itu ada seorang janda, perhatikan yang dilakukan janda ini, yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ini kan aneh, saudara. Makanya kenapa saya berulang kali dalam live streaming selalu katakan, kalau saudara membaca Alkitab, baca lagi, ulangi lagi, baca lagi. Tujuannya adalah agar kita bisa menangkap gitu loh. Apa maksud Tuhan ini dengan firman Tuhan yang sedang kita baca? Di sini dikatakan, di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Pertanyaan yang menarik tentang awal dari kisah ini adalah, yang pertama, dia seorang janda. Tentu dia tidak punya uang untuk membawa pengacara yang akan mendampingi dia dalam perkaranya. Tentu tidak mungkin. Kemudian yang kedua, janda ini tentu tahu siapa hakim yang dia datangi. Hakim itu dikenal sebagai seorang yang tidak takut Allah, bahkan tidak menghormati manusia. Artinya adalah sebenarnya dia tahu dia datang kepada pribadi yang salah, dan dia datang dengan, dia sudah tahu hasilnya pasti ya nol lah. Tetapi yang menarik adalah Tuhan berkata, janda itu, perhatikan kata ini, makanya saya katakan libatkan emosimu dalam mempelajari firman Tuhan. Janda ini selalu datang kepada hakim itu. Artinya begini loh saudara. Sekalipun di dalam benaknya dia tahu bahwa dia pasti nggak dianggap sama hakim itu. Dia tahu. Sekalipun dia sering mendengar dari kiri kanan bahwa jangankan kamu, aku saja yang punya koneksi, yang punya uang, yang punya segalanya, nggak dianggap sama dia, apalagi kamu. Aduh. Buang waktu, buang energi, sia-sia. Saya yakin janda ini pasti mendengar semua berita-berita miring tentang hakim ini. Dan memang benar hakim ini seperti itu adanya. Tetapi yang menarik adalah janda ini tidak pusing dengan apapun kata orang tentang hakim ini. Dia tidak pusing dengan apa yang akan terjadi. Yang ada di benak dia cuma satu. Dia harus dibela perkaranya. Luar biasa. Saya berdoa, Tuhan, ini janda hatinya terbuat dari apa ya Tuhan ya? Aku yakin deh, pertama kali dia datang ke hakim itu pasti dia dibentak. Siapa kamu? Ganggu orang saja. Mungkin bukan cuma dibentak, nggak tertulis sih memang di dalam Alkitab. Ini hanya gambaran saya saja. Mungkin dia dapat perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dan tidak manusiawi dari hakim ini. Tetapi yang menarik adalah Tuhan Yesus katakan dia selalu datang kepada hakim itu dan selalu berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Apa yang saat ini sedang saudara alami? Mungkin engkau sedang mengalami situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Engkau sedang ada dalam keadaan yang sangat sulit. Dan sepertinya tidak mungkin ada pertolongan. Ingat kisah dari janda ini. Dia tetap datang kepada hakim itu. Sekalipun dia tahu siapa hakim itu. Dia tidak peduli. Dia sudah dengar banyak informasi negatif tentang hakim itu. Dia tetap tidak peduli. Yang ada di dalam hatinya cuma satu. Aku mau perkaraku dibela. Perhatikan apa yang terjadi.
beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Hai. Hakim itu menolak. Artinya apa? Bertepuk sebelah tangan lah gitu ya. Katakanlah satunya berharap untuk ditolong, tetapi yang nolong bilang nggak mau. Gimana saudara? Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Artinya begini loh. Janda itu datang, tapi hakim itu nggak peduli. Janda itu datang, tapi hakim itu tidak mau menemui. Janda itu datang, tapi hakim itu memberikan perlakuan yang tidak menyenangkan. Berulang kali, dan berulang kali. Tetapi janda itu kekeh, kalau orang Sunda bilang. Berkeras hati untuk yakin memiliki prinsip, memiliki pendirian. Aku harus dibela perkaraku. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Luar biasa. Aduh saudara, saya kalau membaca kisah ini, saya coba untuk merenungkan gitu ya. Berapa kali janda itu datang dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Karena Alkitab mencatat bahwa hakim itu menolak dia. Tetapi karena dia datang lagi. Orang mungkin bilang, kamu ini muka-muka tembok kali ya. Tapi dia tidak peduli apa kata orang. Yang penting perkaranya dibela. Dan akhirnya justru hakim itu yang mengalah. Dia berkata, aduh, janda ini menyusahkan aku. Baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, kenapa Tuhan memberikan perumpamaan justru dengan pribadi seorang hakim yang demikian kejam, hakim yang demikian tidak punya hati, hakim yang tidak berperasaan, hakim yang orang tidak mungkin bisa mengharapkan dia? Karena Tuhan sedang mengajar satu kata, yaitu setia. Katakan sama-sama, aku mau setia. Aku mau setia. Karena kesetiaan itu bukan sebuah ucapan, tetapi kesetiaan itu adalah sebuah tindakan nyata. Bagaimana engkau tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita tetap setia. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkata seperti ini. Camkanlah, artinya perhatikan dengan seksama apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ibadah hari Minggu live streaming siang hari ini, ataupun yang mengikutinya dalam siaran ulang ataupun dalam channel YouTube dan Instagram, saya ingin katakan kepada saudara hari ini, mungkin engkau sedang menghadapi situasi yang pelik. Engkau sedang menghadapi situasi yang sepertinya semua pintu tertutup. Engkau ada dalam keadaan frustasi dan tidak seorang pun yang mampu untuk menolongmu. Tapi hari ini ada kabar gembira buatmu saat ini. Sobat, ada satu pribadi yang selalu menunggu ketika engkau datang kepadanya. Ada satu pribadi yang selalu berkata, marilah datang kepadaku nak. Aku adalah bapakmu.
Aku tidak pernah menolak Engkau. Siapapun Engkau saat ini. Apakah Engkau sudah melakukan kesalahan yang paling fatal sekalipun dalam hidupmu? Aku, Bapakmu, tetap menerima Engkau apa adanya. Mari nak, datanglah kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini rumah tanggamu ada di ujung tanduk. Rumah tanggamu mungkin saat ini sedikit lagi akan hancur berkeping-keping. Engkau melihat tidak ada lagi secercah harapan dalam kehidupan keluargamu. Taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, tolong aku. Aku tidak mau rumah tanggaku berantakan. Aku tidak mau keluargaku hancur. Aku menyerahkan rumah tanggaku ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, tolonglah aku. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Engkau sedang dililit dengan hutang yang begitu banyak. Engkau selalu takut manakala engkau keluar rumah karena engkau takut ketemu debt collector, ketemu orang-orang yang kepadanya engkau pinjam uang. Bahkan sempat terbersit di dalam benakmu, lebih baik aku mati daripada aku hidup menanggung malu. Stop. Jangan ulangi lagi perkataan yang seperti itu. Itu adalah bisikan dari setan yang ingin menghancurkan hidupmu. Taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, tolonglah aku. Aku sudah tidak sanggup ya Tuhan. Tetapi aku percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong. Biarkan tanganmu terus menengadah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berkatilah kedua tanganku ini, sehingga apapun yang dikerjakan oleh kedua tanganku ini Engkau berkati, sehingga aku bisa melunasi semua hutang-hutangku, dan aku tidak mempermalukan Engkau, tetapi mempermuliakan Engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apapun karena Dia adalah Tuhan yang mengatur segala kehidupan. Mungkin saat ini Bapak Ibu adalah pribadi yang sedang berputus asa. Engkau pribadi yang tergolek lemah, diranjang, sudah sekian lama. Semua obat sudah kau minum, semua dokter sudah kau datangi, dan hasilnya nol besar. Lalu engkau berkata, untuk apa aku hidup dalam penderitaan? Taruh tanganmu di dada saat ini dan katakan, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang datang dalam hidupku saat ini. Karena aku percaya melalui sakit penyakit ini Engkau dimuliakan. Aku yakin Tuhan, darah-Mu yang mengalir di Golgota itu, di atas kayu salib itu, sanggup untuk menyembuhkan diriku. Dalam nama Yesus aku disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku disembuhkan. Katakan terus dengan iman dan yakini Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang galau. Di tengah wabah pandemi COVID-19 ada begitu banyak orang yang di PHK. Dan mungkin engkau salah satunya yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Engkau kehilangan pekerjaan. Sementara ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kau kerjakan. Kau mungkin punya cicilan motor, cicilan rumah dan lain sebagainya. Sementara engkau tidak tahu harus berbuat apa. Mari, taruh tanganmu di dada. Panggil nama Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Aku percaya bahwa aku ini anak-Mu. Engkau sanggup menolongku ya Tuhan. Berkatilah kedua tanganku ini, supaya apa yang dikerjakan oleh kedua tanganku ini Tuhan buat berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolongmu. Itu urusan Tuhan. Pikirkanlah bahwa Tuhan pasti bisa menolongmu. Maka engkau akan terus terhubung dengan Tuhan dan yakin akan pertolongannya yang luar biasa itu. Tuhan Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tuhan berkata seperti ini,
Kalau hakim yang lalim saja dia mau menolong janda yang lemah ini, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang peduli. Dia adalah Bapa yang selalu menolong kita. Dia adalah Bapa yang memberikan dadanya ketika kita bersandar dan lelah menjalani hidup ini. Dia adalah Bapa yang menerimamu apa adanya ketika engkau berteriak, Tuhan, tolong aku. Dia adalah Bapa yang merangkul engkau ketika engkau lelah dan berjalan terseok-seok. Dia adalah Bapa yang menggendongmu manakala engkau tidak sanggup berjalan. Dia adalah Bapa yang menerimamu apa adanya. Dia adalah Bapa yang senantiasa ingin melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Mari saudaraku, naikkan terus doamu di hadapan Tuhan. Jangan hanya ketuk kalau perlu gedor pintu surga. Tuhan tolong. Haleluya. Masa pintu surga digedor? Nggak sopan Pak Pendeta. Ini istilah saya saja saudara ya. Jangan didebat ya. Ini istilah saya tentang kesungguhan kita untuk mencari Tuhan. Nah, Tuhan berkata, dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya begini loh saudara. Kalau sampai detik ini seolah-olah engkau belum melihat dan menerima pertolongan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Oleh sebab itu, tetap setia. Kata setia itu sangat indah saudara. Karena orang yang setia, dia sanggup berdiri kokoh sekalipun dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Tuhan berkata Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur waktu. Artinya adalah Tuhan menolong tepat pada waktunya. Kemudian firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah ini masalahnya saudara. Akhir-akhir ini ada begitu banyak seminar tentang akhir zaman. Dan saya juga membaca beberapa status antara pro dan kontra tentang seminar-seminar akhir zaman. Saya tidak sedang ada pada posisi mengkritisi ataupun menilai, enggak, itu masing-masing saya serahkan kepada pribadi. Tetapi saya cuma sampaikan seperti ini, bahwa akhir zaman itu ada. Dan kita pun sedang ada di dalam akhir zaman. Yang terpenting adalah jangan sampai terlambat. Karena penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Nah saudara, Tuhan berkata, jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Artinya gini, Tuhan sudah memberitahu saudara, bahwa ke depan nanti hidup tidak semakin mudah. Tidak. Bahwa ke depan nanti tantangan semakin besar. Tetapi Tuhan menghendaki agar saudara dan saya tetap berpegang pada setiap janji Tuhan. Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Yakin akan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang saat ini sedang menjadi masalah saudara? Ayo, bawa itu kepada Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang terpenting, yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari ke haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa apapun yang saat ini sedang terjadi tidak pernah terjadi kebetulan. Pasti ada agenda Tuhan yang baik di balik semuanya itu. Memang ketika peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi, daging kita berontak. Mungkin kita menangis, kita marah, kita kecewa. Tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini pesan firman Tuhan jelas bagi kita, bahwa jangan jemu-jemu berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bu Elka berdoa untuk firman Tuhan, lalu saya akan mengakhiri dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Terima kasih Kau sudah mengajar kami, mengingatkan kami, menasehati kami, membawa kami untuk sadar akan kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari ini kami menjadi lemah, kami menjadi letih, kami menjadi lesuh karena keadaan situasi yang kami hadapi. Bahkan kami terkadang bosan Tuhan untuk datang berdoa. Bahkan mungkin kami sudah lalai untuk berdoa bersekutu dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa saat ini dalam setiap pergumulan dan persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan. Melalui firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya, biarlah Tuhan kami berseru siang dan malam. Kami tidak perlu bosan dengan apa yang saat ini kami alami. Kami tidak perlu menyerah dengan keadaan kami. Kami akan tetap maju. Karena kami yakin firman Tuhan ya dan amin. Engkau tidak akan mengulur-ulurkan waktu-Mu Tuhan. Amin. Engkau akan mendengar setiap doa-doa kami. Bahkan Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Karena Engkau Bapa yang baik. Yes. Engkau Bapa yang mendengarkan setiap apa yang kami perlukan saat ini. Amin, Tuhan. Tuhan Engkau ada untuk kami Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami dibangkitkan kembali iman kami. Tuhan, kami mohon melalui kekuatan Roh Kudus-Mu, tolong kami supaya Engkau mengingatkan kami untuk kami selalu berdoa. Amin. Dengan tidak putus-putusnya, baik siang, baik malam, setiap waktu kami tetap menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu, supaya kami dapat menghadapi segala tantangan yang datang di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi umat pemenang, sebagaimana Tuhan Engkau yang memberikan janji ini kepada kami. Engkau adalah umat
yang lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mereka hadapi, baik itu mereka yang ada dalam kesakitan, baik itu mereka yang ada dalam kesulitan, Tuhan, ekonomi saat ini yang mereka hadapi, baik itu mereka yang menghadapi Tuhan akan hubungan yang saat ini sudah diambang kehancuran dalam keluarga, antara suami istri, anak-anak, antara apapun Tuhan, hubungan mereka Tuhan di luar dengan saudara. Tuhan, mari Tuhan Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan saat ini, yang memerlukan Tuhan akan kebutuhan pekerjaan, ekonomi mereka Tuhan pulihkan. Engkau pulihkan pekerjaan mereka, Engkau tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, karena Tuhan Engkau yang mengasihi setiap kami Tuhan, umat ciptaan-Mu. Kami percaya setiap apa yang kami naikkan, kami doakan, kami yakin saat ini Tuhan Engkau sudah mendengar setiap seruan kami, dan kami menerima jawaban dan mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tinggi-tinggi kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara. Maka sekarang saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita siang ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming hari Minggu, baik secara langsung ataupun siaran ulang ataupun melalui channel YouTube dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom. Shalom.